Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, nama saya Parti Nur Saputri dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baik, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah, belajar dan pembelajaran fisika dengan dosen pengampu Ibu Rina Sardiana Sari, SPD, MSc. Dalam video kali ini yang akan kita bahas yaitu motivasi belajar. Nah, dalam motivasi belajar ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dan jenis motivasi belajar. Yang kedua adalah prinsip motivasi belajar. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan yang terakhir adalah upaya meningkatkan motivasi belajar. Dan yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian dan jenis motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Nah, menurut teman-teman motivasi belajar itu apa sih? Atau motivasi itu apa sih? Yeps, betul sekali. Motivasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang artinya dorongan atau daya penggerak. Sementara menurut Sardiman, motivasi belajar diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Sementara menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang mendorong hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Nah, dari beberapa pengertian motivasi belajar, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa yang dapat menimbulkan semangat belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Nah, yaitu kita akan bahas jenis-jenis motivasi belajar. Nah, jenis-jenis motivasi belajar ini dibagi atas 2 kategori, yaitu kekuatan mental dan juga berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan kekuatan mental ini terbagi menjadi 2, yaitu motivasi primer dan juga motivasi sekunder. Apa sih motivasi primer itu? Motivasi primer ini didasarkan pada motif-motif dasar yang berasal dari segi biologis dan jasmani seseorang. Kemudian motivasi sekunder itu motivasi yang dipelajari berupa kebutuhan organisme seperti rasa ingin tahu. Jadi ketika peserta didik tersebut memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka mereka akan termotivasi untuk mencari tahu apa yang mereka ingin tahu. Kemudian motivasi belajar berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu bersumber dari dalam diri siswa atau bersumber dari dalam diri seseorang dan merupakan dorongan peserta didik itu untuk mencapai tujuannya sendiri. Kemudian motivasi belajar ekstrinsik yaitu motivasi yang bersumber dari luar seseorang. Misalnya seseorang ini ingin mencapai sebuah prestasi karena dorongan dari orang tua, misalnya mereka ingin membanggakan orang tua, misalnya seperti itu. Selanjutnya Biggs and Telfer itu menyatakan bahwa ada 4 golongan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama yaitu motivasi instrumental.
Nah, peserta didik itu belajar karena didorong oleh adanya hadiah atau menghindari hukuman. Misalnya, peserta didik itu diberi hadiah apabila dia berprestasi oleh orang tuanya, maka peserta didik tersebut akan termotivasi untuk belajar agar mereka berprestasi dan mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu motivasi sosial. Nah, peserta didik ini belajar untuk menyelenggarakan tugas. Dalam hal ini keterlibatan peserta didik pada tugas mereka. Jadi mereka ingin tugas mereka itu lebih baik daripada tugas-tugas siswa lain misalnya, sehingga mereka memiliki motivasi yang kuat untuk menyelesaikan tugas mereka itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi ini peserta didik belajar untuk meraih prestasi atau keberhasilan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu motivasi intrinsik. Peserta didik ini termotivasi karena keinginannya sendiri. Kita bahas kedua yaitu prinsip motivasi belajar. Nah, prinsip motivasi belajar ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu pujian lebih efektif daripada hukuman. Artinya, peserta didik yang memiliki motivasi belajar agar mereka mendapatkan sebuah pujian akan lebih baik daripada peserta didik yang termotivasi belajar hanya karena untuk menghindari hukuman. Kemudian, prinsip motivasi yang kedua yaitu pemahaman yang jelas terhadap tujuan atau tujuan mereka agar akan merangsang motivasi. Artinya ketika misalnya dalam kelas guru itu menjelaskan apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini, sehingga peserta didik itu termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapatkan kepuasan. Misalnya, salah satu kebutuhan psikologis yaitu rasa ingin tahu. Ketika peserta didik memiliki rasa ingin tahu, maka mereka akan termotivasi untuk mencari tahu apa yang mereka ingin tahu, dan setelah mereka mengetahuinya, akan ada kepuasan tersendiri dalam diri mereka. Kemudian, prinsip motivasi yang keempat yaitu motivasi terbaik itu berasal dari individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Tentu saja, karena motivasi terbaik adalah dari diri kita sendiri. Kemudian yang prinsip terakhir yaitu motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Artinya, ketika peserta didik tersebut kreatif, maka mereka akan termotivasi untuk mengembangkan kreativitas mereka sendiri karena mereka telah mengetahui kemampuan mereka, sehingga mereka ingin menonjolkannya ke publik. Kemudian selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi motivasi belajar terbagi menjadi 2. Faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini terbagi menjadi 2, faktor fisik dan juga psikologis. Faktor fisik ini meliputi kesehatan jasmani. Nah, misal peserta didik itu kurang sehat atau flu atau sakit, otomatis mereka kurang bergairah untuk belajar, sehingga motivasi belajar mereka juga sedikit berkurang. Kemudian untuk yang motivasi psikologis ini berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong dan menghambat motivasi belajar siswa. Nah, aspek yang mendorong itu seperti rasa ingin tahu. Ketika mereka ingin tahu, maka mereka akan termotivasi untuk mencari tahu, termotivasi untuk belajar, begitu. Kemudian yang menghambat seperti rasa cemas ataupun takut, cemas akan apakah mereka bisa mengikuti pelajaran tersebut, apakah tidak. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi menjadi 2. Yang pertama sosial dan juga non-sosial.
Nah, yang sosial ini merupakan faktor berasal dari manusia di sekitar lingkungan seperti guru. Misalkan, berarti peserta didik itu misal akan termotivasi untuk belajar karena orang tuanya misalnya, karena mereka ingin berprestasi dan membanggakan kedua orang tuanya. Kemudian yang faktor non-sosial ini berasal dari kondisi fisik. Misalnya keadaan udara, tempat, dan juga fasilitas belajar. Misal, peserta didik itu belajar dalam tempat yang kurang nyaman, kurang bagus, dengan peserta didik yang belajar di tempat yang lebih nyaman, maka motivasi belajar mereka akan lebih tinggi begitu, karena tempat mereka itu mereka kurang nyaman, sehingga mereka kurang nyaman terhadap apa yang mereka tempati. Kemudian yang keempat yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar. Upaya meningkatkan motivasi belajar ini, yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Nah, ketika dalam ruangan, misalnya guru itu menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini, misalnya tujuan dari pembelajaran fisika apa sih, sehingga mereka termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Misalnya kita menyelingi pembelajaran tersebut dengan games atau video-video animasi, sehingga suasana belajar itu tidak terlalu tegang dan lebih nyaman seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu membangkitkan minat siswa. Nah, cara membangkitkan minat siswa yaitu dengan tadi menciptakan suasana yang nyaman. Nah, dengan menciptakan suasana yang nyaman, maka minat siswa juga akan lebih tertarik terhadap mata pelajaran tersebut. Nah, masih ada kaitannya juga dengan yang keempat yaitu menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Artinya, guru ini ketika menyampaikan sebuah materi harus menggunakan metode yang menarik, sehingga minat siswa juga akan lebih tertarik seperti itu. Kemudian, upaya meningkatkan yang kelima yaitu memberi sebuah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Nah, misalnya guru memberikan tugas, siswa menyetornya. Nah, di situ guru bisa memberikan sebuah pujian, tapi sewajarnya. Nah, setelah memberikan pujian, maka guru itu memberikan penilaian. Misalnya tugasnya itu bernilai 100 atau 80, seperti itu. Nah, setelah itu berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Jadi setelah diberi penilaian, maka guru harus mengomentari pekerjaan siswa tersebut agar mereka lebih baik lagi ketika mengerjakan tugas selanjutnya. Setelah itu menciptakan persaingan dan kerjasama. Misalnya guru memberikan tugas, nah guru di situ memberitahu kepada siswa bahwa siapa yang pekerjaannya lebih baik akan mendapatkan nilai baik. Atau misalnya kerjasama kelompok, di situ guru memberikan challenge, istilahnya siapa yang paling kelompoknya paling kompak atau paling baik presentasinya, maka akan diberikan sebuah nilai yang terbaik. Maka di situ motivasi belajar siswa juga akan semakin meningkat seperti itu. Oke, baik teman-teman, dari pembahasan yang telah saya bahas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan yang timbul baik dalam diri maupun dari luar diri siswa yang menimbulkan semangat belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Nah, jenis motivasi belajar ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kekuatan mental dan juga berdasarkan fisik. Nah, berdasarkan kekuatan mental ini meliputi primer dan sekunder. Sementara berdasarkan sifatnya itu intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ini terbagi menjadi dua,
yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Apabila ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bisa langsung hubungi kontak yang ada di akhir video ini. Satu pesan dari saya, belajarlah untuk masa depan, karena kesuksesan hanya milik mereka yang mau belajar, bekerja keras, dan doa yang ikhlas. Bukan milik mereka yang hanya rebahan dan bermalas-malasan. Salam sukses. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.